Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Aston SPD mengajar kelas 8A dalam tema berbuat baik dalam amal soleh dengan sistem enjoyful learning. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tuqrina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa jabu bi syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah SWT melimpahkan rahmat hidayah taufik dan inayah kepada kita semua. Mudah-mudahan diberi Allah panjang umur, diberi Allah kesehatan, Allah rezeki dan barokah, dan doakan juga orang tuanya, semoga orang tuanya diberi Allah panjang umurnya, kesehatan badannya, orang rezekinya, dan bagi orang tua yang terpulang rahmatullah, semoga Allah mengampunkan dosa orang tua kita dalam perjalanan. Amin Allahumma. Amin. Sebagai anak soleh wa solihah, kita wajib menolong orang tua kita, maka pesanan ikhlas kita harus mengobati orang tua kita. Alhamdulillah Al-Fatihah li wa liwatina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga apa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelumnya Pak absen dulu satu persatu namanya kelas 8A ya. Baik, yang pertama Abinaya ada? Hadir. Iya, hadir. Ahmad Husain ada? Hadir. Ya, kemudian Alia ada? Hadir. Kemudian Anzia ada? Hadir. Mana Anzia? Ya. Kemudian Akila ada? Despiana, ya hadir. Arfa Rafi ada? Ya. Kemudian Aurelia ada? Hadir. Kemudian Arfa Rafi ada? Ada? Arfa Rafi nggak ada? Arfa Rafi Asga? Oh iya. Kemudian Aurelia ada? Ya. Kemudian Faik Al-Azam Ada Pak. ada ya. Kemudian Fadil Riyadi ada ya. Kemudian Fajar Manunggalang ya. Ya. Kemudian Farzan ada ya. Kemudian Fernanda ada ya. Kemudian Gasyawan ada ya. Kemudian Indra Akbar ya. Kemudian Janeta ada hadir. Kemudian Jauza ada? Iya hadir. Kemudian Loveli ada? Loveli? Iya Loveli ya. Kemudian Muhammad Nasuha. Iya. Kemudian Muhammad Naufal Sohyuk ada. Kemudian Muhammad Rafa Kurniawan ada? Oh sana, pojok ya. Kemudian Muhammad Rasya Fadila. Sakit. Mudah-mudahan Allah penyakitnya. Amin. Kemudian Muhammad Ridho ada? Hadir. Kemudian Muhammad Rizki Akhyar. Iya hadir. Kemudian Mutiara Rega sakit, mudah-mudahan sembuh ya. Nadia Putri ada? Hadir. Mana Nadia Putri? Oh hadir. Nairatur Roza ada? Ya. Kemudian Potron Noda ada? Raffi Ahmad Sofian. Ini bukan Raffi Ahmad Akses ya bukan ya? Bukan. Rangga Saputra mana? Hadir. Hadir. Raid Ridwan Aulia ada? Ya. Kemudian Rifki Abdullah Pranityo ada? Kemudian Septiani Pradika ada? Ya. Kemudian Seva Pak Indonesia. Ya. Kemudian Walianti ada? Kemudian Zahran. Ya, alhamdulillah semua hadir ya. Berapa orang yang sakit, semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, sembuhkan kembali penyakitnya. Amin. Allahumma amin. Ya. Kemudian
Ya. Ya. Ini udah nyala sekarang. Nah, hari ini kita ambil pelajaran tentang berbuat baik dan beramal soleh. Ya. Siapa yang tahu berbuat baik? Siapa yang pernah berbuat baik sih? Ya, berbuat baik itu apa? Kita berbuat baik dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas kepada teman kita, membantu teman kita, dan kita tidak boleh mengharapkan imbalan. Kalau kita mengharap imbalan, nanti Allah Ta'ala tidak mengasih kita pahala. Pilih imbalan apa pahala? Kalau pahala Allah berikan kepada kita, Allah berikan kebaikan buat kita nanti, Allah balas dunia, Allah balas kasih rezeki, dan Allah balas juga surga bagi kita. Jadi dua kasih Allah, surga dan dunia kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berbuat baik dan beramal soleh. Gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Kita nggak boleh buruk sangka kepada teman kita. Kenapa? Karena diri kita belum tentu baik daripada teman kita. Kita harus introspeksi diri. Apakah diri saya sudah baik? Apakah diri saya sudah benar sholatnya? Apakah diri saya suka menjahilin teman saya, ya kan? Kalau kita masih suka menjahilin teman kita, berarti kita belum berbuat baik. Contohnya apa? Kadang temannya antang belajar dari belakang, nyentil, kepak, ya kan? Temannya marah, ya kan? Temannya sholat, Allahu Akbar di masjid khusyuk, dari belakang nendang pantat ke belakang, kepak, ya kan? Temannya kesungkur langsung, ya kan? Ngamuk, berantem, ribut di masjid, ya. Berarti itu belum dikatakan berbuat baik. Kalau orang tidak berbuat baik, berarti belum dikatakan beriman kepada Allah. Orang beriman itu orang yang berbuat baik dan berbaik sangka kepada teman-temannya. Itulah berbuat baik. Dan kita harus beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang baik kepada teman-teman kita, ya, kepada saudara kita dan kepada muslimin wal muslimat, dan kepada non muslim juga kita harus berbuat baik. Next, kemudian pengenalan kita hidup dunia yang memerlukan lebih banyak kebaikan. Melalui amal dan berbuat baik sangka, kita dapat mengubah masyarakat untuk menjadi positif dan harmoni. Kita hidup dunia ini memerlukan berbuat baik, banyak kebaikan. Untuk apa? Karena kita tidak tahu kapan kita berpulang ke rahmatullah. Ada yang tahu nggak siapa besok akan mati? Nggak tahu. Kita harus baik-baik. Contohnya apa? Teman kita kesusahan kita bantu. Teman kita misalnya minta bantuan pada kita nggak ada materi, nggak ada uang kita bantu dengan doa. Ini baru datang temannya jauh. Wah, si Udin datang kemari, pasti minta utang duit lagi tuh si Udin, ya kan? Udah seuzon sama temannya, utang duit lagi tuh si Udin. Datang ke temannya ke rumah, assalamualaikum, salam, gitu kan? Mukanya muka masem, ya kan? Sehingga orang gak betah lagi di tempat duduknya, dia pun pulang, gak berani mengutarakan dia kebutuhan dia. Seharusnya nggak begitu. Bagaimana datang? Mbak kita harus berseri-seri menerima tamu kita, ya kan? Karena kata Allah, barang siapa yang orang beriman, terimalah tamunya, dimuliakan tamunya, ya kan? Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dunia dan akhirat, maka muliakanlah tamunya.
kita harus suuzon, nggak boleh husnuzon. Kan harus husnuzon, berbuat baik, nggak boleh suuzon, nggak boleh kita berburuk sangka. Kita harus husnuzon teman kita dan teman kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Din, masuk. Ada apa, Din? Cok, saya butuh uang nih, Cok. Pinjamin, Cok. Kenapa? Saya butuh, anak saya sakit, Cok, di rumah, Cok. Butuh uang, Cok, kayak gitu kan. Butuh sekian. Kalau ada uang kita, apa salahnya kita bagi, kita berikan dia pinjaman. Nanti Cok gua ganti deh, Cok. Habis gajian gua ganti deh, Cok, kayak gitu kan. Kita kasih ya. Nah, itu dia. Beramal soleh. Kemudian definisi beramal kebaikan apa aja itu? Beramal merujuk kepada tindakan memberi atau melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Kebaikan ini boleh dalam bentuk sumbangan material, waktu atau usaha. Beramal bukan hanya meningkatkan kualitas hidup orang lain, tetapi juga memberi kepuasan dan kebahagiaan kepada penerima. Ini beramal. Jadi tindakan memberi atau melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Contohnya apa? Teman kita hanya rubuh nih, tak bertengnya. Dia nggak sanggup naik ke atas, hati kakinya, ya kan? Kita naik ke atas, udah bagus pakai genteknya. Habis itu kita nggak kasih minum sama dia, kita ngomel. Sialan tuh orang, udah gua bantuin loh, boro-boro makan minumannya nggak dikasih. Itu boleh nggak? Tidak boleh mengeluh dan mengumpat, ya kan? Kita mengharapkan dari Allah imbalannya, bukan dari manusia. Kalau kita menurut dari manusia, Allah tidak akan memberikan pahala dan imbalan kepada kita ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian next, impact buat positif pada masyarakat. Beramal membawa berbagai impact positif pada masyarakat. Ia bukan saja membantu mereka yang memerlukan, tetapi juga membina rasa solidariti dan perpaduan dalam kalangan anggota masyarakat, kegiatan amal dan juga budaya asing. Membantu kita sangat gitu. Jadi dengan ada yang berbuat baik, kita teman masyarakat kita melihat, wah, si Anu berbuat baik. Contohnya apa? Dia udah menyumbangkan uang dia ke masjid dan dia juga membantu pembangunan masjid. Jadi masyarakat itu lihat kita yang berbuat baik, dia juga terpacu. Artinya untuk berbuat baik, ya. Itu. Kemudian next, mendorong rasa solidarity, ya. Nah ini dengan amal berbuat baik, contohnya apa? Yuk bersama yuk bikin taman. Ini 8A. Bikin taman yuk. Ayo bikin taman bareng-bareng. Bikin taman. Taman 8A. Ada bikin cabai, ya kan? Ada bikin apa lagi? Bikin kembang. Ada bikin tanaman apa lagi? Tanaman palawija. Ada bikin tanaman kangkung, ya kan? Macam-macam bikin kelompok. Ini namanya berkelompok. Untuk apa? Untuk mendorong rasa solidarity. Jadi kita gotong royong. Next. Kemudian berbaik sangka. Berbaik sangka pada teman kita wajib. Tidak boleh berburuk sangka pada teman kita. Mantan teman kita datang kita minta, langsung kita berburuk sangka. Tidak boleh. Kita berbaik sangka. Dan teman kita misalnya minta uang, kalau ada kita, apa salah kita bagi. Kalau nggak ada kita kasih teman kita dengan doa. Ya. Kemudian beramal soleh. Bagaimana beramal soleh? Tadi kita berbuat baik, ya kan? Beramal soleh kepada teman-teman kita sama. Kemudian makna berbaik sangka. Apa itu makna berbaik sangka? Berbaik sangka bermaksud untuk memberikan kepercayaan yang positif pada orang lain, menindakkan dan niat mereka dengan cara yang baik. Ia adalah sikap optimis dalam menilai situasi dan interaksi dengan orang lain.
Dengan berbaik sangka kita membina suasana yang lebih harmoni dan mengurangi konflik yang serta salah paham dalam hubungan kalian. Nah, ini berbaik sangka tidak boleh. Wah, tadi sudah dua hilang, samping dua siapa? Ada si Udin no. Jangan-jangan si Udin yang lagi sekolah dua. Nah itu nggak boleh. Seharusnya gimana? Kalau hilang sendal di masjid sholat Jumat, ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, dari Engkau ya Allah berpaling berpulang kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan Kau gantikan ya Allah. Ya kan? Kita niatkan sedekah sendal buat si Udin. Mungkin si Udin nggak mampu beli sendal, ya kan? Nggak mampu dia beli sendal. Sedekah aja buat dia, gitu kan? Padahal sendal butut, ya kan? Sendal selalu yang sudah mengkeriput ya. Kita sedekahkan, itu namanya berbaik sangka. Kemudian teman kita datang terlambat, wah dia lagi pasti dia itu nongkrong di warung kopi gini-gini di internet kan kita udah berburuk sangka sama teman kita. Kita belum tahu apa alasan dia. Mungkin dia lagi kena musibah, ya kan? Orang tuanya sakit, dia ke rumah sakit, ya kan? Mungkin adiknya ditabrak kayak motor, ya kan? Ya, musibah, tetangganya udah meninggal dunia, kita nggak tahu. Untuk itu kita wajib berbaik sangka, husnuzon kepada sahabat kita dan keluarga kita, walaupun dia dalam keadaan terlambat, ya kan? Walaupun dalam ada apapun, kita nggak boleh berburuk sangka. Kelebihan berbaik sangka dalam hubungan. Nah, ini dalam hubungan baik antara teman-teman, intinya apa? Berbuat jujur. Nah, ini kalau kita nggak jujur sama teman kita, teman nggak mau nggak berteman sama kita? Tidak mau. Taruh di sini effort, catel sama dia kan? Handphone nggak ada. Dia bilang kan dia nggak jujur lagi kan? Padahal dia malingnya, misalnya, ya kan? Tapi nggak baik-baik ini mah, ya kan? Misalnya. Nah, kalau begitu, kalau kita nggak jujur, orang benci nggak sama kita? Benci. Nah itu, kita suka berbohong sama orang lain, ya kan? Sama teman kita. Nah, ini namanya tidak membuat kejujuran, tidak bersimpati sama teman kita. Kemudian, contoh situasi berbaik sangka. Bagaimana situasi berbuat baik sangka ini? Contohnya di gerakan terlambat ke sekolah atau kantor. Kita nggak boleh mengumpat dia, langsung menjustis dia. Wah dia itu nongkrong di warung kopi, wah dia itu nongkrong di warnet, ya kan? Nggak boleh. Kita berbaik sangka, mungkin teman dia atau keluarga dia lagi sakit, atau misalnya kucing dia ketabrak motor, bisa jadi, ya kan? Dibawa dulu ke rumah sakit kucingnya kan, bisa jadi. Kemudian kesimpulan. Mengamalkan amal dan berbuat sangka bukan saja membawa manfaat pribadi, tetapi juga membina masyarakat yang lebih bersatu dan kuat. Melalui tindakan kecil yang positif, kita boleh menjadikan dunia di sekitar kita lebih baik. Sudah tiba masyarakat kita mengambil langkah untuk beramal dan berbaik sangka di masa depan yang lebih cerah. Jadi kesimpulannya apa? Dengan mengamalkan amal dan berbaik sangka, hidup kita akan sukses. Ya kan? Tidak. Coba masyarakat seandainya tidak ada gontok-gontokan, hidupnya aman, tidak ada suujon, berburuk sangka pada teman lain, ya kan? Nyaman nggak? Tenteram nggak? Tetangga nggak punya uang, diberi kasih, ya kan? Tetangga nggak punya makan, kita berikan makanan. Nyaman nggak daerah itu? Ya, nyaman. Ya, baik. Sekarang pertanyaannya, Bapak kasih 100. Siapa yang berpengalaman? Pengalamannya sendiri yang berbuat baik kepada temannya. Ayo ke tangan, ya, boleh. Ya, silakan dulu. Assalamualaikum. Dari mana? Nama siapa? Kelompok mana? Ayo. Nah, kembali. Ya. Siapa namanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya. Nama saya Abdullah Desiana dari kelompok 1. Saya ingin menceritakan pengalaman saya yang berbuat baik kepada teman saya. Pada suatu hari, saya melihat seorang teman saya yang wajahnya itu seperti lemas gitu. Nah, saya bertanya kepada dia, kamu kenapa? Dia menjawab, saya
Iya, 100. Ya. Pengalamannya apa? Dia berbagi makanan. Temannya nggak bawa makanan, nggak bawa bekal makanan siang itu kan? Dia bawa bekal makanan, temannya lapar. Kenapa? Saya nggak punya makanan, dibagilah 2 sama dia kan? Nah, ini namanya berbagi sama teman. Namanya siapa namanya? Kila Despriana, kasih nilai 100. Ya. Tepuk tangan buat Kila. Ya. Kemudian siapa lagi yang mampu ya? Silakan. Ya, silakan. Ya. Pas dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Azam, saya dari kelas 8A. Ya. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Suatu hari, saya dan teman-teman saya bermain sepeda. Dalam perjalanan, teman saya sepedanya rusak dan dia jatuh. Lalu saya membantunya. Ya, bagus ya, 100. Ya, dia teman-teman sepedanya jatuh, ada orang jatuh sepeda nih, jatuh, rasain lo, bagus lo, dia senang, orang lagi susah, usaha, nah itu na'udzubillah, semua na'udzubillah. Orang yang duit nanti, jadi Allah yang suka ke jahanam, ya kan? Orang yang suka melakukan usaha, tapi dia nggak tega. Temannya jatuh, orang yang jatuh, orang lain nggak kenal, jatuh ke sepeda, langsung dia bantu, namanya membantu orang yang usaha. Nah, iya, bagus, 100 nih ya. Siapa namanya? Farid Azam, ya 100. Farid, ya. Next, siapa lagi? Ya, coba, ya maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Farifian Putri Jawa. Kelompok? Saya dari kelompok 5, kelas Iya. 8A. Iya. Oke, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya yang membantu teman. Nah, pada suatu hari saat saya telah bermain dengan teman saya saat pulang sekolah, dia tidak sengaja terpleset dan terjatuh dan mukanya pun merah-merah karena darah. Nah, saya tidak tega melihat hal itu, maka saya membawa dia ke puskesmas untuk diobati segera karena itu sangat darurat. Iya, 100, bagus. Iya. Iya, bagus ya. Dia temannya bersepeda jatuh, berdarah, dia nggak tega. Langsung dia bawa, dia angkat, dia bawa ke puskesmas karena dia darurat. Dia bilang kan, itu bagus. Ada orang nggak nonton zaman sekarang? Nggak ada. Di videoin buat konten, ya kan? Buat konten, bukan dibantuin sama kecelakaan, yang lain buat konten. Nah itu nggak baik, ya kan? Tapi dia nggak perlu konten, yang penting dia bawa ikhlas ke puskesmas. Ya bagus tuh. Ya, apa namanya? Kepala 100 ini. Maksud apa? 7. 7 ya? Ya. Apa? Bagus. Nanya. Ya, kamu lagi? Ya, boleh. Silakan. Ya. Mengenalkan nama, kelas dan kelompok. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizky Akyar, kelas 8A dari Iya. kelompok 2. Iya. Saya akan menceritakan pengalaman saya membantu teman saya. Iya. Nah, pada suatu hari saat saya sedang bermain di halaman rumah, saya melihat teman saya dan teman lainnya sedang bercanda. Nah, saya melihatnya mereka bercanda terus berlebihan. Lalu mereka bertengkar. Saya pun memisahkan mereka berdua dan menasihati mereka agar tidak bertengkar lagi, dan pada akhirnya mereka pun baikan. Iya, 100 ya. Dia berhasil, orang yang berantem dia pisah dan dia ceramahi dua-duanya. Dia terangin gimana nggak boleh berantem begini-begini, sehingga orang itu menyadari dua-duanya. Langsung mereka berbaikan. Calon ustadz nih. Siapa namanya? Rizky Akyar. Rizky Akyar, 100 ya. Terus dia bisa mendamaikan dua orang berkelahi. Ya, siapa lagi yang bisa? Ya, siapa lagi? Ya, habis? Ya. Ya, mudah-mudahan kita dalam tema berbuat baik kepada amal soleh ini berempat bagi kita semuanya, sebagai kita bapak pribadi, dan mudah-mudahan kamu jadi anak soleh wa solehah. Kalau ada yang kecelakaan di jalan, dibantu cepat, jangan bikin konten, ya kan?
bikin bantuan. Temannya misalnya datang ke rumah kita minta sumbangan, kita bantu dengan ke materi kita kalau kita ada. Kalau nggak ada kita bantu dengan doa. Itu namanya beramal soleh. Dan beramal soleh ini tidak hanya kita pandang, wah dia jatuh, agama apa ditanya, lu agama apa lo? Nggak bisa gitu, ya kan? Agama Kristen, oh jangan nggak, gua nggak bantu agama Islam aja, nggak boleh. Karena Rasulullah semua orang Yahudi, orang Nasrani, Majusi, begitu kena musibah Rasulullah membantu. Ada tempat paling depan Rasulullah. Rasulullah sebagai akhlakul karimah. Paham semua? Ya, mudah-mudahan bermanfaat semua bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan buka itunya masuk masjid ya. Ya, silakan masuk masjid. Nanti